Setelah leluhur Hu selesai berbicara, dia meraih Suluo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping mengepalkan giginya dan dengan cepat mengikuti dengan berteleport juga. Satu-satunya yang tersisa adalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan ke Wang Lin dan berbisik, "Terima kasih banyak senior." Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia masih tetap tenang dan berkata, "Tutup matamu." Wanita itu dengan cepat menutup matanya, tetapi wajahnya agak merah. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi lebih merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau bersama dengan gelombang energi spiritual, tetapi angin itu segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat cahaya biru lembut menutupi tubuhnya, melindunginya dari angin yang mengamuk. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meskipun dia tidak tampan, ada aura misterius di sekitarnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini tergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan leluhur Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak ada cara baginya untuk bersaing dengan kultivator formasi jiwa. Ada jejak kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin mengejar, dia dengan cepat berkata, "Saudara Wang, bantu aku, bantu aku. Aku bersedia memberimu harta sebagai gantinya." Wang Lin awalnya tidak mau repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika dia mendengar harta karun, dia ingat kembali ketika dia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak dimiliki orang normal. Dia membuka tas penyimpanannya dan binatang nyamuk terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, binatang buas itu menaruh Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Itu jelas tidak berpikir Qiu Siping layak duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun binatang buas itu lebih lambat dari kultivator formasi jiwa, ia hanya mampu mengikuti. Dia dengan cepat mengeluarkan sepasang bel dari tasnya dan berkata, "Saudara Wang, saya mendapatkan ini secara tidak sengaja. Itu di dalam binatang buas. Itu pasti harta dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk sepenuhnya memahaminya. Namun, saya bersumpah bahwa harta ini tidak biasa. Saya berharap saudara Wang mengizinkan saya berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti." Dengan itu, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap lonceng dan menemukan ada pembatasan pada lonceng. Sampai dia melanggar batasan, dia tidak akan bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik. Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Satu pergi ke leluhur Hu sementara yang lain pergi ke Wang Lin. Mata Wang Lin menyala. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi dengan cepat muncul di genggamannya. Dia mengayun di udara dan sinar energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin berhenti. Sebaliknya, dia mulai bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar untuk menghalangi energi pedang. Tato bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tato itu hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang berdarah. Dia menyentuh lukanya, menjilat jarinya, dan kemudian mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak mati. Itu berarti dia pasti kultivator 6 daun yang sekuat kultivator formasi jiwa tahap akhir. Leluhur Hu, yang berada di depannya, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia harus berhenti dan mulai bertukar gerakan dengan wanita tua yang keluar dari wajah. Dia harus melindungi Suluo saat melawannya. Tapi dia hanya pada tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong mundur dan bertemu dengan banyak bahaya. Binatang kura-kura. Setelah leluhur Hu berteriak, kura-kura raksasa muncul dan mulai berkelahi dengan wanita tua itu bersama dengan leluhur Hu. Saat wanita tua itu melihat binatang kura-kura, matanya menyala.
Dia menyerah pada pertempuran leluhur Hu dan menyerbu menuju binatang kura-kura sebagai gantinya. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang kura-kura dengan keserakahan di matanya. Dia memandang wanita tua itu sebelum menenggelamkan Wang Lin dan menyerbu ke arah binatang penyu. Di matanya, dibandingkan dengan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang buas itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Adapun binatang nyamuk, itu diabaikan oleh mereka berdua. Bagi mereka, binatang buas tidak memiliki nilai. Wang Lin cepat melewati leluhur Hu dan berteriak, "Rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak akan ada dua orang asing di sini. Jika kita bertarung lebih lama, lebih banyak akan datang. Ayo pergi." Leluhur Hu menatap binatang kura-kura yang diserang oleh dua orang asing. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Namun, keengganan itu ditekan olehnya saat dia dengan cepat terbang. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam dengan cepat terbang menuju lokasi mereka. Leluhur Hu berkata, "Barat, pohon reinkarnasi ada di barat." Lantai 3 jauh lebih kecil dari 2 lantai pertama. Setelah mereka tiba di ujung barat, mereka menyebarkan indera ilahi mereka. Mata leluhur Hu tiba-tiba menjadi fokus. Itu di sana. Wang Lin menyebar akal ilahi dan melihat pohon yang sudah layu yang bicarakan leluhur Hu. Pohon ini tidak terlalu besar, hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu dengan sendirinya dan tidak ada daun di sana. Itu tidak ada bedanya dengan pohon lain. Namun, itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Leluhur Hu berdiri di bawah pohon dan berkata, dengan suara berat, "Saya sudah pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon di lantai 3. Jika bukan karena Giok Zixin, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini." Qiu Siping akhirnya juga tiba. Ketika mereka sudah dekat, binatang buas melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Qiu Siping tidak keberatan. Dia berteleportasi di sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan akan duduk untuk berkultivasi di bawah pohon ketika leluhur Hu memandangnya dan mengerutkan kening. Hati Qiu Siping bergetar dan kemudian dia dengan cepat menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan berkata, "Biarkan dia berkultivasi." Berkultivasi adalah tindakan yang menantang surga, dan karena ia memiliki takdir untuk tiba di sini, kita seharusnya tidak ikut campur. Leluhur Hu tidak berbicara tetapi melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng. Mereka berdua dengan cepat pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiu Siping menatap Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum cepat fokus pada kultivasi. Dia tahu bahwa waktunya singkat. Apakah dia akan dapat mencapai tahap formasi jiwa di masa depan semua tergantung pada hasil hari ini. Leluhur Hu berkata, "Saudara Wang, Su Luo dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi itu berbuah. Kami harus menjaga mereka selama waktu itu." Mata Wang Lin bersinar dan dia berkata, "Saya ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul." Leluhur Hu memandang Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, "Seharusnya ada setidaknya 2. Jika 2, kita masing-masing akan mendapatkan 1, tetapi jika ada 3, maka saya harus mengambil 1 lagi. Lagi pula, orang-orang di pavilion Refining Treasureku yang menyerahkan hidup mereka. Saya harap saudara Wang mengerti." Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, "Itu baik-baik saja, tetapi cabang-cabang pohon reinkarnasi adalah milik saya." Leluhur Hu tertawa. "Tidak masalah." Dia diam-diam mencibir. Pohon reinkarnasi ini sudah layu. Itu akan sia-sia setelah dipaksa berbuah, jadi tidak ada masalah dalam memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia maju selangkah dan meraih ranting. Ekspresi leluhur Hu berubah ketika dia berteriak, "Rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan?" Wang Lin memandangi leluhur Hu dan berkata, "Karena cabang-cabang ini milik saya, mengapa itu penting jika saya mengambilnya sekarang?" Leluhur Hu kaget. Dia akan berbicara tetapi Wang Lin sudah memotong sebagian besar. Dia meletakkan cabang di dalam tas penyimpanannya dan duduk untuk berkultivasi. Leluhur Hu merenung sedikit. Berpikir tentang ketenaran Wang Lin dan pedang itu, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia duduk dan tersenyum, "Saudara Wang, tolong jangan salah paham. Jika Anda hanya mengambil bagian darinya, itu baik-baik saja, tetapi itu mungkin menghasilkan lebih sedikit buah reinkarnasi." Wang Lin menatap leluhur Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan pembatasan muncul. Pembatasan mendarat di dekatnya. Tangan Wang Lin secara bertahap bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak pembatasan. Mata leluhur Hu menyala.
Setelah merenung sedikit, ia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menyebarkannya. Setelah mereka mendarat, bendera memancarkan cahaya ungu seolah-olah mereka saling memanggil. Pembatasan terus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 pembatasan diberlakukan, ia mengeluarkan bendera pembatasan yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat mengelilingi daerah itu. Misterius. Mata leluhur Hu menyala saat dia membuka tasnya. 5 sabit hitam muncul di depannya. Ada bau darah yang kuat datang dari sabit. Ketika sabit muncul, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang terperangkap di dalam mereka mencoba melarikan diri. Leluhur Hu melambaikan tangannya dan 5 sabit hitam tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Lantai 3 benar-benar sunyi. Ada aura putih susu pergi dari kepala Su Luo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka tampak kesakitan. Seiring waktu berlalu, aura putih susu menjadi lebih tebal di atas kepala mereka. Tetapi pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi sepertinya tidak melakukan apa-apa. Bahkan ketika memeriksa dengan akal ilahi seseorang, orang tidak akan menemukan kemana aura putih itu pergi. Penampilan Su Luo tidak lagi tetap muda, dia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya telah berubah menjadi abu-abu. Yung Meng juga sama. Wajahnya yang imut dan muda berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun, kecantikannya tidak berkurang. Dia mendapatkan pesona wanita dewasa.